Pria ini membakar uang terakhir yang dimilikinya dan pergi berpetualang cuma berbekal ransel. Lahir di keluarga kaya, tapi ia lebih memilih pergi meninggalkan harta duniawi. Ide itu ia dapat saat baru lulus kuliah dengan hasil memuaskan. Kedua orang tua dan adiknya datang dari luar kota untuk menyaksikan kelulusannya. Setelah acara, mereka merayakan di sebuah restoran mewah. Di sana, Chris mengaku akan meneruskan kuliah S2 hukum di Harvard. Orang tuanya sangat senang dan siap membiayai berapapun dana yang dibutuhkan. Namun suasana berubah saat ayahnya berniat memberi hadiah mobil baru dan menyindir mobil Datsun milik Chris yang dianggap sudah tidak enak dipandang. Chris tersinggung, ia merasa tak butuh mobil baru. Chris membenci sifat menghamburkan uang ayahnya demi gengsi di depan tetangga. Chris memang tak pernah mau memanfaatkan kekayaan orang tuanya dan lebih suka membelanjakan uangnya untuk buku. Setelah itu Chris minta diantar ke apartemennya dengan alasan membereskan barang. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu adalah kali terakhir keluarga melihat Chris. Dipicu rasa muak atas tekanan ekspektasi ayahnya, Chris membatalkan niat kuliah di Harvard. Ia mendonasikan seluruh tabungannya, menghancurkan kartu kredit serta kartu identitasnya untuk memulai petualangan baru yang menantang. Esoknya Chris mulai perjalanannya tepat bulan Mei 1990. Ia merasa terlahir kembali sebagai manusia bebas yang lepas dari rutinitas kota. Dengan mobil tuanya, Chris membawa sedikit uang, buku bacaan, dan diary. Naas saat bermalam di daerah rawan banjir, terjangan air bandang merusak mobilnya hingga menghantam tebing. Karena Datsunnya terjebak pasir dan rusak, Chris membakar sisa uang kertasnya dan melanjutkan perjalanan menyusuri gurun hanya dengan ransel gunung. Sebulan kemudian ia tiba di Danau Med, Arizona. Chris mengganti namanya menjadi Alexander Supertramp agar jejaknya tidak bisa dilacak oleh siapapun. Orang tua Chris akhirnya sadar anaknya menghilang saat mereka ke Atlanta. Apartemen Chris sudah kosong. Sementara Chris berada di Pacific Crest Trail, California Utara, menikmati kebebasan alam liar. Ia kemudian mendapat tumpangan mobil van dari sepasang pengembara bernama Jen dan Rainey. Mereka menasehati Chris agar mencari uang untuk membeli sumber karbohidrat karena ia tidak akan bertahan hidup hanya dengan mengandalkan buah dan tumbuhan hutan. Lalu Chris melanjutkan perjalanannya diam-diam dari Jen dan Rainey, meninggalkan pesan terima kasih di atas pasir. Pada 10 September, Chris tiba di Dakota Selatan dan bekerja di ladang gandum milik Wayne. Chris pun mengungkapkan impian terbesarnya, pergi ke Alaska. Wayne menyarankannya belajar pada pekerja lain bernama Kevin, yang mengajari Chris teknik berburu dan mengolah hasil buruan di hutan. Sayangnya, Wayne kemudian ditangkap FBI karena bisnis sampingan menjual black box TV satelit ilegal. Petualang ini nekat mendayung kayak di sungai yang deras padahal nggak punya izin. Alhasil ia dikejar-kejar oleh patroli polisi sungai. Bermodalkan kayak itulah ia bisa sampai ke Meksiko. Setelah kayaknya rusak, Chris terpaksa naik kereta barang ilegal menuju Los Angeles. Di sanalah Chris tinggal di penginapan gratis pemerintah. Namun melihat masyarakat kota yang kembali sibuk dengan rutinitas palsu, Chris merasa muak dan pergi. Saat mencoba menumpang kereta barang lagi, Chris ditangkap dan dipukuli petugas hingga ia kapok. Sepanjang tahun 1991, Chris melakoni berbagai pekerjaan untuk mengumpulkan bekal menuju Alaska. Di sisi lain, bulan Desember, Chris tiba di Slab City dan bertemu kembali dengan Jane serta Rainey. Ia juga berkenalan dengan gadis remaja bernama Tracy yang jatuh cinta padanya. Namun Chris menolaknya secara halus dan menganggapnya sebagai adik. Awal tahun 1992, Chris berada di Anza Borrego dan bertemu Ron, seorang kakek yang hidup menyendiri. Ron kehilangan istri dan anaknya akibat kecelakaan tragis. Ia mengajari Chris ukiran kulit. Chris tinggal beberapa saat bersama Ron. Ketika Chris berniat pergi diam-diam, Ron yang sudah terbangun memberinya perlengkapan kemah dan mengantarnya ke perbatasan Alaska. Menumpang mobil, Chris akhirnya tiba di tempat impiannya, Alaska. Seorang sopir yang mengantarnya ke Stampede Trail bahkan menghadiahkannya sepasang sepatu bot, karet, dan nomor telepon jika Chris butuh bantuan. Chris melangkah sendirian memasuki belantara es Alaska yang tak berpenghuni. Ia menyeberangi sungai beku sambil mengikatkan topi rajut pemberian Jen di sebuah ranting sebagai penanda jalan pulang. Di tengah perjalanannya, ia menemukan sebuah bangkai bis yang ditinggalkan. Di dalamnya terdapat kasur, peralatan makan lengkap, dan korek api yang masih berfungsi. Chris menamai tempat itu Magic Bus. Di sinilah perjuangan sejati yang dicari Chris dimulai. Tanpa ada orang yang mengatur, Chris menghabiskan hari-harinya berburu, mengumpulkan tanaman liar, dan mencatat segalanya di buku harian. Namun realita alam liar tak semudah dibayangkan. Hewan kecil tak membuatnya kenyang, sementara hewan besar sulit didapat. Tubuhnya menyusut drastis hingga ia harus memperkecil lubang sabuknya. Ketika musim semi tiba, es mencair.
Chris mendapat pasokan protein dari ikan sungai. Suatu hari, Chris berhasil menembak hewan buruan besar, namun karena kurangnya pengalaman, proses pengasapan daging gagal dan daging tersebut dihinggapi belatung. Chris sangat menyesal dan terpaksa membuang daging itu untuk makanan serigala. Pada minggu ke-9, Chris membaca buku Family Happiness. Penulis buku itu menyatakan bahwa kebahagiaan sejati adalah hidup berguna bagi orang lain, menikah dan memiliki keturunan. Membaca itu, pikiran Chris terbuka. Ia menyadari kebahagiaan yang selama ini ia temui dalam perjalanannya diabaikan karena ia terlalu fokus pada alam. Pas mau pulang, sungai yang dulu ia seberangi saat membeku kini telah mencair menjadi arus bahaya yang sangat deras. Chris hampir terseret arus sebelum berhasil menyelamatkan diri ke tepi. Terjebak dan basah kuyup, ia terpaksa kembali bertahan di dalam Magic Bus. Di dalam bis itu, persediaan makanan habis dan hewan buruan makin langka. Chris teriak-teriak kelaparan. Dalam keputusasaan mencari makanan, ia masuk ke hutan dan mengonsumsi tanaman yang ia kira kentang liar berdasarkan buku panduannya. Sayangnya tanaman itu ternyata beracun. Berdasarkan buku medis yang dibacanya kemudian, racun tersebut melumpuhkan pembuluh darah dan mematikan fungsi tubuh secara perlahan. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan fisik bagi Chris. Kondisinya melemah drastis hingga ia tak sanggup keluar bis kadar untuk mengambil air. Di dalam bis yang dingin dan tanpa energi tersisa, Chris menuliskan kalimat terakhirnya di buku catatan. Terima kasih kepada Tuhan atas kehidupan yang bahagia. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama memakai nama Alexander Supertramp, ia menandatangani catatan itu dengan nama aslinya, Christopher Johnson McCandless. Dalam bayangan detik-detik terakhirnya, Chris membayangkan dirinya pulang dan memeluk kedua orang tuanya dengan senyuman. Bayangan itu perlahan memudar dan Chris menghembuskan nafas terakhirnya pada 18 Agustus 1992 di usia 24 tahun. 2 minggu kemudian, sekumpulan pemburu menemukan jasad Chris di dalam bis beserta gulungan foto kamera yang belum dicetak. Adiknya, Karen, datang menjemput abu jenazah sang kakak untuk dibawa pulang ke rumah. Kisah Chris mengajarkan bahwa kebebasan tanpa persiapan matang bisa berujung fatal dan lari dari luka keluarga bukanlah solusi. Di akhir hidupnya, Chris menyadari satu hal, kebahagiaan baru terasa nyata saat dibagikan kepada orang lain. Bagaimana menurutmu aksi Chris ini keberanian sejati atau tindakan yang nekat yang sia-sia? Tulis pendapatmu di komentar dan follow untuk film selanjutnya.